Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dan selamat sore yang terhormat Ketua Jurusan Desain Bapak Dr. Darius. Kemudian yang saya hormati Bapak Isanova selaku narasumber pada hari ini. Kemudian ada pembina mahasiswa dan juga rekan-rekan staf pengajar di program studi desain produk. Kemudian yang saya banggakan mahasiswa program studi desain produk baik semester 1, semester 3, dan semester 5. Saya ingin menyapa Bapak Isa dulu. Assalamualaikum Pak Isa. Waalaikumsalam Bu Tita. Baik Bapak, gimana Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya sebagai ketua mewakili Prodi, sebagai ketua program studi desain produk Polnes, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Isanova yang sudah bersedia menjadi narasumber pada sore hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Isanova, ya. Itu yang pertama. Kemudian kegiatan kuliah tamu ini merupakan salah satu kegiatan mahasiswa di Politeknik Negeri Samarinda. Jadi di setiap program studi diberikan kebebasan oleh Politeknik untuk mengadakan kegiatan mahasiswa. Nah, kebetulan di program studi desain produk untuk tahun ini salah satunya adalah kuliah tamu. Dan kami memang berharap sekali gitu kepada Bapak Isa yang sudah sangat berpengalaman di dunia otomotif untuk bisa memberikan gambaran kemudian masukan kepada mahasiswa program studi desain produk tentang peluang peluang dari lulusan desain produk di dunia otomotif. Jadi terus terang saja Pak Isa bahwa selama ini sebelum PT Astra Daihatsu Motor mengadakan workshop dan merekrut lulusan dari program studi desain produk Polnes ini, kami sih sebenarnya tidak terbayangkan gitu Pak, kami itu diterima di perusahaan sebesar motor. Karena kami sih berpikir bahwa kalau sudah banyak sekali gitu Pak ya yang bagus gitu ya. Jadi ternyata ini bukan hanya angan-angan, bukan hanya mimpi gitu ya. Ternyata memang pada kenyataannya alumni dari program studi desain produk Polnes ini bisa sampai bekerja di perusahaan nasional seperti PT Astra Daihatsu Motor. Adik-adik sekalian gitu ya. Jadi mohon nanti materi dari Bapak Isanova ini disimak, kemudian diambil pengalaman-pengalaman yang penting buat kalian gitu ya. Karena juga mungkin yang semester 1 belum semua tahu gitu ya bahwa alumni desain produk juga ada yang bekerja di PT Astra Daihatsu Motor. Jadi mohon ini merupakan istilahnya ya wawasan yang tidak boleh kalian tidak boleh kalian ini gitu ya, harus kalian ikuti baik-baik gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya memang ada waktu untuk tanya jawab, dipergunakan sebaik-baiknya untuk tanya jawab gitu ya. Bagaimana peluang lulusan desain produk ini bisa bekerja di PT Astra Daihatsu Motor. Jadi mungkin
Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Isanova dan kepada mahasiswa. Mohon kesempatan yang sangat berharga ini dipergunakan sebaik-baiknya. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dita atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Jurusan Desain yang akan disampaikan oleh Bapak Darius Syafari. Kepada Bapak Darius Syafari kami persilahkan. Dari sini gitu ya? Ya. Saya pelan-pelan. Kepada Bapak Darius Syafari, silakan untuk memberikan sambutan. Halo, suaranya kedengaran nggak? Kedengaran Pak Darius, kedengaran. Ya. Suaranya kedengaran nggak, Bu? Kedengaran Pak Darius. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat sore dan sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati, kepada narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Isa dari PT Astra. Kemudian yang saya hormati, Ibu Dita dan Sari selaku KPI, adik-adik mahasiswa sekalian, serta Bapak Ibu dosen desain produk yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada adik-adik yang telah persiapan acara ini dan pembina mahasiswa juga. Acara kuliah tamu ini tiap tahun diadakan oleh prodi desain produk untuk menambah wawasan adik-adik mahasiswa sekalian dari prodi desain produk jurusan desain Politeknik Negeri Samarinda. Selain saling menimba ilmu dari
dosen-dosen yang ada di prodi desain produk, kalian juga akan mendapatkan materi dosen pakar-pakar yang ahli di bidang desain produk di industri. Jadi kebetulan pada tahun ini kita mendapatkan narasumber atau dosen tamu PT Astra di Jakarta. Kebetulan kita meminta narasumber dari Pak Astra ini karena PT Astra sudah melakukan 2 kali workshop sekaligus merekrut mahasiswa kita menjadi pegawai di sana. Jadi sudah ada 2 angkatan. Itu tahun 2018 ada sekitar 3 orang. 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian yang pada tahun 2019 ada sekitar 5 orang, kebetulan laki-laki semua. Jadi dengan apa yang telah dilakukan oleh PT Astra ini, bisa menambah wawasan kalian apa sih yang dibutuhkan dunia industri itu dengan dan produk itu. Jadi kalian bisa mendapatkan ilmu baru yang tidak kalian dapatkan di bangku kuliah. Jadi dengan mendatangkan narasumber dosen tamu dari inilah kita dapat mendapatkan kalian mendapatkan hal-hal yang baru yang tidak dapat di kuliah. Kemudian kalian apabila ada yang tidak kalian mengerti, tanyakanlah kepada Bapak Isa apa-apa yang kalian ketahui. Kebetulan beliau ini juga sudah 2 kali datang ke Samarinda untuk melakukan rekrutmen mahasiswa kita menjadi pegawai di PT Astra. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh prodi desain produk ini, mudah-mudahan adik-adik bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kuliah tamu ini. Kalau ada yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan langsung bagaimana atau apa kira-kira yang harus kalian perkuat sebagai seorang. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita mendapatkan banyak manfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Darius telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Isanova selaku narasumber dari Daihatsu. Kepada Bapak Isanova kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, nama saya Isanova, panggil aja nanti Pak Isa ya. Oke, biar mempersingkat itu saya langsung masuk ke materi ya. Saya share screen dulu sebentar. Boleh di-allow untuk share screen nggak? Adminnya. Saya masih belum bisa.
Oke, bentar. Oke, udah bisa lihat semua materinya? Sudah, Pak Isa. Sudah Pak, sudah. Oke. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Isa Nova, biasa dipanggil Pak Isa aja. Saya sekarang ada di Industrial Design Division di Astra Daiso Motor. Departemennya Modeling Design. Saat ini saya dipercaya sebagai isi Department Head ya. Oke, mungkin materi yang ini kalau dari saya ini ya, apa namanya, judulnya akan ada Role of Car Designers dan Clay Modelers di Automotive Industry. Nanti akan konten dari sharing saya hari ini adalah introduction, terus nyambung sama apa namanya, tema sharingnya hari ini, career opportunities di Astra Daiso Motor ya, khususnya di R&D. Dan saya mau sharing tentang desain proses yang kita lakukan di sini supaya ini menurut saya akan jadi pembekalan yang baik untuk teman-teman desain produk di sini ya. Oke, ini tadi saya Isa Nova dari Modeling Design Department, Divisi Industrial Design. Ini sedikit kurikulum vitae dari saya. Saya join di Astra Daiso Motor 2007 sampai sekarang. Di bagian research and development tetap. Sebelumnya 7 tahun saya sekarang merger dengan Telkom, namanya Telkom University di jurusan Product Design 94 sampai 99. Lama ya. Sama, Oke, Pak Isa. untuk yang portofolio saya di masa saya terlibat di beberapa change 2014 Serious Minor Change, 2017 Ayla Minor Change, dan beberapa motor show dan konsep cars. Oke, sedikit mungkin sebelum masuk ke materi, kenapa sih saya panjang ya kerja prakteknya 3 kali. Nah, satu kerja praktek biasanya 6 bulan. Sorry, 3 bulan. Jadi hampir 1 tahun saya ambil waktu untuk kerja praktek. Maaf kok ada feedback ya? Suara saya diulang. Oke, saya lanjutkan. Kenapa saya memutuskan untuk kerja praktek sampai sekian banyak, itu karena saya menganggap bahwa kerja praktek itu adalah perkenalan pertama kali saya ke tempat kerja ya. Ya, lumayan enggak. Maaf, feedbacknya bisa dihilangin nggak ya? Halo? Oke, Ya, saya Pak lanjutkan Isa. ya. Sudah, Pak Isa. Oke, udah Bu. Sudah. Ya. Masih ada.
Oke, saya lanjutkan. Jadi KP itu, kerja praktek itu menurut saya adalah perkenalan pertama kali saya ke industri yang nanti saya akan masukin ya. Jadi KP saya pertama kali itu di karoseri kecil motor. Di sana yang saya dapat itu flexibility ya. Karena customer mereka minta apa, saya bikin seperti itu. Cuma kok saya dapatnya ilmunya kok gini-gini doang ya gitu. Nah, terus saya lanjut ke industri yang lebih gede. Waktu itu ke LAN, Lembaga Elektronik Nasional. Itu 3 bulan juga. Nah, kalau di LAN itu karena organisasi sangat besar, jadi saya kayak istilahnya itu pegang bautnya aja gitu loh. Saya ngedesain sesuatu, tapi impact-nya nggak besar. Nah, terhadap perusahaan juga terhadap saya sendiri. Saya ngambil yang ketiga. Nah, yang ketiga ini akhirnya ngambil di Isuzu Panjang Motor nih yang sebelum 2000 ya. Jadi waktu zamannya Krismon tuh Bu, itu saya lagi di Jakarta. Lagi banyaknya demo itu, saya lagi di Jakarta. Nah, di sana saya dapat banyak, itu sampai 6 bulan, jadi makanya total waktu KP saya 1 tahun. Itu begitu selesai dari KP, belum lulus dari universitas, belum ngambil TA, itu diminta untuk masuk ke sana, ke Isuzu Panjang Motor waktu itu. Jadi waktu TA saya udah bekerja. Ya gitu ya. Jadi mungkin takes waktu dan jalan yang berliku panjang ya, tapi menurut saya worth it gitu menurut saya. Jadi saya dapat kerja di tempat yang saya harapkan ya, sesuai dengan passion saya. Saya suka gambar mobil, saya kerja di pabrik mobil dan ngedesain mobil. Itu reward buat saya, 1 tahun KP itu menurut saya. Gitu. Dan kalau kami mengistilahkan teman-teman yang bekerja di tempat saya sekarang ini, itu hampir semua orang yang suka mobil. Jadi istilahnya itu kalau kita mengistilahkan itu hobi yang dibayar. Tiap hari kita suruh gambar mobil, emang senangnya gambar mobil gitu ya. Gitu. Oke, saya lanjut dari ke materi ya. Itu sharing sedikit saja tentang what I already did. Oke, tentang Astra Diesel Motor Research and Development. Ini teman-teman bisa lihat gambar-gambar di sini. Ini overview aja. Jadi R&D kami Astra Diesel Motor itu mungkin sekarang ini masih satu-satunya ya R&D facilities yang bisa menghasilkan dilengkapi dengan fasilitas untuk membuat satu mobil ya. Kalau teman-teman ngelihat mobil ya, kenapa di sini nanti di on the way penjelasan pasti akan ada penjelasannya. Full model change sama minor change. Itu ada kalau istilahnya di pasar tuh facelift ya. Nah itu facelift. Nah kalau full model change ini model baru. Nah fasilitas kita ini dibuat untuk mensupport satu full model change project gitu. Dan sesuai dengan karakter di Indonesia ya. Contohnya sebelah kanan ini yang paling atas itu ada kita punya panjang kelilingnya 3 km. Di dalamnya ini sebelah kanan ini ada 24 tipe jalan yang ada di Indonesia. Kayak misalnya jalan di Kalimantan yang sedikit off-road gitu ya. Atau misalnya kalau dulu itu ada di Brebes atau di ini jalannya berbatu. Kita ambil perwakilan itu, termasuk tanjakan-tanjakan yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi istilahnya kita nggak usah kemana-mana, mobil dites di sini artinya seperti jalan di seluruh Indonesia kayak gitu. Itu aiming-nya. Ya ini ada tes banjir, tes tanjakan ya dan lain-lain. Ini tempat kerja saya nih yang sebelah kanan nih. Kami sekarang ada 238 manpower ya in total di R&D saja. Oke, lanjutnya ini portofolio kami dari 2013 sampai sekarang.
Ini tadi yang saya sebutin, saya join di project ini, Luxio Minor Change. Selanjutnya di 2014 itu Terios Minor Change. 2017 itu Ayla Minor Change. Nah, sejak dari sini saya nggak join di project karena pindah departemen ya, yang sekarang ini modeling design. Tadinya saya desainer di styling design. Yang di atas ini adalah project full model change ya. Ini aku bilang tadi full model change, ini ada minor change. Ada Sigra dan Kalia, terus Ras dan Terios. Nanti ini masih tanda tanya ya, saya nggak boleh sebutin. Nah, ini yang tadi membedakan antara minor change dan full model change, teman-teman. Yang di 2016 ini, produk awal ini, sebelumnya nggak ada ya. Sebelumnya nggak ada, kita adakan. Nah, di tahun 2019 kita bikin ini, Kalia dan Sigra minor change. Yang ganti apa? Itu bumper, headlamp, bagian depannya, dan bagian belakang. Ada beberapa area yang berubah. Kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya di akhir sesi. Maaf. Ini rendering dari Toyota Calya dan Daihatsu Sigra yang kita launch terakhir ya di 2019. Ini rendering ya teman-teman, bukan foto. Ini asli Photoshop. Ya, ya seperti ini kerjaan kita sehari-hari ya. Bikin yang nggak ada jadi ada. Secara produk ya, jangan dikait-kaitkan sama agama, nanti salah. Oke, tentang career opportunities yang ada di R&D. Teman-teman di sini hampir mungkin semua ya, basicnya adalah desain produk, jadi mungkin sama dengan saya. Tapi di R&D itu ada beberapa pilar, ada beberapa divisi yang ada. Nah, yang pertama ada product planning. Itu, aduh, maaf ya sebentar ya, saya, maaf. Kok ada telepon? Aduh, maaf, ada gangguan, Oke, saya lanjutkan. Lanjutkan tadi ya. Ini divisi product planning. Ini adalah tugasnya seperti mungkin teman-teman udah baca, bikin produk proposal ya. Jadi sebelum tempat saya, product design atau kalau di kita bilangnya industrial design itu bekerja, teman-teman product planning ini udah mulai bekerja duluan. Apa yang mereka lakukan adalah cari peluang market, peluang pasar. Misalnya, saya waktu itu awalnya terlibat di waktu pembuatan Ayla yang pertama kali, itu kita datang ke mana-mana ya, survei sampai ke rumah-rumah calon customer. Itu semua orang berpikir bahwa 7-seater, mobil seperti Xenia, itu masih mobil yang pas buat mereka. Jadi untuk memikirkan mobil 4 atau 5 seater ya seperti Ayla yang ada sekarang itu, nggak ada yang memikir, saya nggak akan beli seperti itu gitu. Nah, tapi dari survei banyak
yang kita temukan bahwa secara kondisi sebenarnya ini ada peluang. Contohnya, nggak semua dari pemilik Xenia Avanza itu punya parkir yang cukup. Kadang-kadang kan kita maksa ya, mobilnya panjang, mobilnya diparkir di garasinya yang hidungnya jadi muncul keluar gitu ya, overhangnya keluar gitu. Jadi seperti itu, atau gang-gang yang sempit, jadi mobilnya diparkir di luar, nggak di rumahnya. Banyak hal yang kayak gitu. Selain sebenarnya even kita punya mobil yang 7-seater itu bangku ke-7 ke-6 ke-7-nya nggak pernah dipakai, dilipat untuk barang. Dipakainya kapan? Waktu pulang kampung. Artinya apa? 1 tahun sekali. Jadi akhirnya Daihatsu waktu itu memberanikan diri untuk mempropose ya, mengajukan ke pasar, menawarkan ke pasar bahwa ini ada mobil murah yang fit ya, pas untuk kondisi Indonesia, ground clearance-nya cukup tinggi, terus mesinnya dan lain-lain itu udah teruji gitu. Jadi akhirnya seperti teman-teman sudah tahu ya, sekarang produksi Ayla dan Agia, dan sekarang ada ini ya, saudaranya, saudara besarnya, Sigra dan Kalia itu cukup dominasi ya di pasar. Kayak gitu, itu perannya dari product planning. Nah, selanjutnya ini tempat saya bekerja, industrial design divisi ya. Tugasnya adalah gimana caranya tadi produk yang diharapkan market yang ditemukan dari produk planning tadi itu menjadi sebuah produk yang tervisualisasi ya, wujud. Nggak gampang. Ya, terwujudkan. Jadi dari nggak ada menjadi sebuah sesuatu yang wujud dan orang bisa beli nantinya ya. Ada 3 bagian di sini juga. Yang pertama ini sketch idea dan lain-lain ini itu di area styling ya, designer. Terus di bawah yang nomor 2 ini clay modeling dan selanjutnya CAD. Nah, ada 3 fungsi ini yang berjalan di industrial design. Yang di bawahnya ini facility saja. Di bawah ini contoh gambar ya, gimana kita survei. Ini calon-calon customer diundang, ini waktu awal-awal surveinya Sigra. Ini di tengahnya ada clay modelnya Sigra. Ya, jadi kita ada calon-calon customer diundang, dibandingin sama mobil-mobil yang sudah ada, mereka nilainya seperti apa. Nah, ini ada viewernya, yang mengamati ya, pengamatnya. Itu dibalik ya, nggak join di sini sama sekali. Karena ini biar nggak mengganggu, bukan mengganggu secara fisik ya, tapi mengganggu secara opininya, nanti malah bisa salah. Oke. Selanjutnya, nah ini yang tadi Bu Dita sempat singgung ya, teman-teman yang dari Polnes, alumni yang ada di tempat kami. Ada 3 orang, tadi Pak Kaprodi juga sudah nyebutin, ada 3 orang, ada Dede, Apri, dan Amel. Mereka ada di clay modeling. Ini masuk di kami 2018 kalau salah. Terus selanjutnya ini yang baru, sekarang masih masa training. Itu ada 3 juga, ada Rian, ada Aditya, sama Fahri. Rian ada di clay modeling, Aditya dan Fahri ada di digital modeling. Tadi lihat ya, ini masih ingat ya, mereka ada di sini, clay modeling, sama ya di digital itu di sini, Katia Group. Oke, saya lanjutkan. Maaf, agak batuk.
Selanjutnya, divisi yang lain adalah product engineering. Ini adalah next customer-nya dari industrial design. Itu tugasnya adalah gimana membuat tadi ya, visual yang kita buat dari 2 dimensi sampai 3 dimensi, clay dan CATIA, ini data. Ini dari wujud clay ini menjadi surface data. Terus yang mereka harus lakukan adalah gimana caranya membuat data yang kami supply tadi menjadi production part ya. Seperti ini. Kan kalau dari styling itu ngasihnya skin-nya aja ya, kulitnya aja, mereka bikin konstruksi, gimana caranya barang ini nempel ke mobil, dan lain-lain. Gimana caranya mobil part ini bisa diproduksi, seperti itu, dan lain-lain ya nanti. Ini kualifikasinya adalah mechanical engineer ya, teknik mesin. S1 atau D3. Oke, divisi yang selanjutnya adalah test and validation. Adalah tugasnya tadi yang kita lihat ya, ada test track, memastikan produk-produk yang kita buat atau kita akan buat itu nanti memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan ya. Macam-macam persyaratannya, itu persyaratan produksi, persyaratan pemerintah ya, emisi, radius putar dan lain-lain, itu termasuk durability dari mobil-mobil yang akan kita jual nanti ke customer. Oke, itu kira-kira yang ada di R&D, divisi-divisi yang ada di R&D. Selanjutnya itu adalah production preparation ya. Ya, ini sedikit outline, nanti setelah ini akan saya jelaskan lebih gamblang flow dari apa yang kita lakukan tiap hari di sana. Dari desain sketch, clay model, menjadi digital surface, terus ini dilanjutkan ke engineering, barang-barang ini juga dites sama test validation, akhirnya dipersiapkan untuk jadi produksi massal. Dan di dalamnya ini prosesnya looping ya, teman-teman, selalu ada PDCA ya, ada plan, do, check, countermeasure, balik lagi. Kalau ini next prosesnya lagi, itu banyak step-stepnya sampai nanti barang ini sampai ke tangan customer. Oke, untuk stage 1 seperti itu. Oke, melanjutkan sharing tentang desain proses. Oke, teman-teman kalau dengar kata car design, I believe teman-teman pasti ngebayangin apa sih car design itu, pasti sketch-nya seperti apa, rendering seperti apa ya, color dan ide-nya seperti apa. Mungkin ada beberapa yang akan nyangkut ke engineering, oh nanti gimana produksi dan lain-lain. Tapi ternyata in fact banyak banget yang relate ya sama car design ini. Gimana caranya si mobil ini bisa durable, gimana caranya mobil ini bisa memuaskan customer ya intinya. Banyak hal gitu. Dan itu pun kemungkinan nggak 100% customer yang beli itu 100% puas juga. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah tadi breakdown dari proses yang tadi ya, ada fase planning, fase konsep, terus idea, ini area playground-nya kami, terus clay modeling, surface data, dan lanjut ke engineering. Masing-masing area ini menghasilkan quality gate-nya masing-masing ya. Dari market research ini bisa PP product planning tadi yang saya jelaskan, atau juga dari marketing. Ujungnya ada 2, proposal, marketing proposal, dan development proposal. Dari 2 materi ini, teman-teman dari desainer itu mulai
studi untuk stylingnya, design direction seperti apa, budgetnya seperti apa, kira-kira part yang berubah itu apa aja. Ujungnya menjadi styling konsep. Dari sini mulailah kita area yang the fun part ya, kalau kita bilang styling direction, bikin beberapa design option sampai nanti ujungnya desainnya terpilih ya di final desainnya. Dari final design ini yang terpilih itu dilanjutkan ke clay modeling. Dari sini, dari ID selection ke clay model dan nanti ujungnya ke pembuatan surface ini banyak masih mengalami perubahan ya. Karena banyak hal. Kadang dari gambar 2 dimensi itu ada yang nggak bisa diwujudkan secara produksi, gitu. Atau bisa tapi bakal mahal gitu ya. Kalau mahal artinya apa? Customer kita nggak bisa beli atau produknya tetap dijual tapi produksinya lebih sedikit gitu ya. Semua ada implikasinya, ada impact-nya. Nah, lanjutkan dari sketch tadi itu, lanjutkan ke clay modeling. Ini bisa beberapa kali perubahan. Selanjutnya bikin data. Sampai data finish, kita transfer ke engineering, dan dilanjutkan ke proses persiapan produksi. Oke, detailnya seperti ini ya. Ini visualisasi aja, market research. Ini kami datang ke rumah-rumah ya. Ini kita tahu ya, kondisi di Indonesia ya masih seperti ini kali ya. Masih banyak kita temuin area-area yang lubangnya seperti ini, atau macet seperti ini ya. Kurang penerangan gitu ya. Itu kita datang ke sana, jadi kira-kira mobil yang akan kita jual nanti itu bisa memenuhi ekspektasi dari market. Nah, ini penting juga, market forecast ini adalah estimasi ya, kira-kira kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu, ini untuk produk managed change ya waktu itu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu dengan kompetisi yang ada, itu dikhawatirkan jualan kita bakal menurun. Seperti ini, ada asumsinya ya. Ini dengan kompetisi seperti ini bakal turun. Ya, in real mungkin nggak terjadi seperti ini, tapi ini gimana caranya kita bisa memastikan bahwa memang produk kita nanti bakal sustain ya, bakal bertahan di market. Selanjutnya project proposal, ya ini ujungnya tadi saya sebutin, marketing proposal dan development proposal. Isinya banyak banget di sini. Nah, masuk ke area styling. Ini sampelnya diambil dari Terios Management sebelum yang model baru yang sekarang kalian lihat di pasar ya. Ini mungkin kalian lihat ya di sini. Model generasi 1 Terios. Nah, ini historicalnya seperti ini, penampakannya seperti ini, terus kedepannya apa sih yang kita mesti aiming, yang boleh dan tidak boleh, harus kelihatan fresh, yang nggak boleh terlalu mirip sama produk sebelumnya, kelihatan modern dan canggih, atau yang nggak boleh nggak spesial, gitu ya, dan lain-lain. Setelah itu kita bikin ini. Harusnya kalau teman-teman desain produk ini udah sangat paham bahwa kita tiap kali bikin sesuatu harus ada direction ya. Kira-kira target market kita itu seperti apa sih, seleranya. Nah, contohnya kayak gini. Produk yang sebelumnya itu di sini ya. Terus produk yang ini yang 2013 itu ada di sini. Nah, kita mau bergerak ke mana, ke arah mana. Ini ada contoh-contohnya, kira-kira mobil yang desainnya kita arah ya, bukan kita contoh, tapi direction-nya kita pakai. Dan area ini itu kira-kira seperti apa, visualisasinya, orang-orang itu suka ngapain aja gitu. Ini divisualisasikan dengan image board ya kalau kita bilang.
Lanjut dikit, ini reference, ini kompetitornya waktu itu, waktu kita ngedesain, ada SX4, ada apa nih, Ford Escape ya. Terus dan HRV waktu itu masih konsep car. Lanjut, ini kita sebutnya 100 Phases Study. Karena ini mobilnya minor change, yang saya sampaikan ini, kita bikin study kira-kira tadi kan ada ini ya keywords yang bilang bahwa ini harus fresh, ya nggak boleh mirip sama mobil sebelumnya. Nah, ini kenapa kecil-kecil? Emang gambarnya ini kecil. Ini ukurannya mungkin kita bikin 1A4 itu dibagi 4 ya. Nah, memang sengaja dibikin kecil supaya kalau dari jauh mobil ini terlihat berbedanya gitu. Jadi akhirnya dari sekian banyak opsi ada 3 yang dipilih ini ya, yang dimerah-merahin. Dari situ mulailah kita sketch ya, ngeluarin ide-ide. Ini bisa sangat banyak kalau kita ada dari satu desainer mungkin diharapkan dalam 1 bulan bisa menghasilkan mungkin 50 sampai 100 ide dengan kualitas seperti ini. Kalau yang join ada 3 desainer ya tinggal dikalikan aja. Ya ini area yang paling menyenangkan kalau di kita ya, yang tadi saya sebutin hobi yang dibayar tuh di sini. Oke. Selanjutnya dilakukan styling survey dari sketch yang tadi itu kita bikin lebih final ya. Ini kalau kita istilahkan tuh photo like rendering. Karena apa? Customer itu nggak bisa paham kalau ditunjukin seperti ini. Ini mobil seperti apa ya? Saya nggak kebayang ya. Kayak gini. Kalau mungkin nggak teman-teman desainer paham ya. Ini apa memang ada garis-garisnya kayak gini mobilnya, nggak mungkin, gitu kan? Nah, untuk itu kita mesti menyampaikan materi yang mereka bisa paham ya, gitu. Ini ada selling survey dan ini kandidat-kandidatnya. Dari tadi yang pertama itu lanjut yang kedua ini lebih mengerucut lagi. Dan ini yang desain yang akhirnya dipilih ya. Ini teman-teman kalau lihat ini yang sebelumnya ya, sebelah kiri bawah, yang sesudahnya seperti ini. Secara konstruksi, secara apa ya, secara tema totally berbeda ya, bisa terlihat ya. Ini apa dari lampu ke lampu nyambung, di sininya nyambung ke bawah gitu ya, area hitamnya jadi island yang gede gitu ya. Ini kan beda banget. Ini kayak tadi penjelasan lebih detail tentang desain temanya ya. Ini nyambung dari kanan ke kiri, nunjukin bahwa mobilnya itu lebar gitu ya, gede. Terus headlampnya ini juga, ini pertama kali kami bikin headlamp apa proyektor ya, di project di kami ya, di mana styling kita sejak berdiri. Ini juga lampunya jadi signature rear kombi ya. Oke. Nah, setelah tadi desain terpilih, kita lanjutkan ke clay model. Ini areanya tadi ya, teman-teman modeler, ada Amel, ada Apri, Dede, itu di sini. Ya, kayak gini kerjaannya. Sampai mobil ini jadi seperti yang sebelah kanan ini. Seperti ini. Ya. Final confirmation model seperti ini, Ini yang akhirnya nanti ditunjukkan ke manajemen ya, ke top manajemen kami. Ini sebagian mobil asli, sebagian clay model, sebagian seperti ini ya, clay. Dari sini ini clay, ini mobil asli. Bumper belakang ini juga clay. Tapi waktu kita tunjukin, kira-kira orang awam melihat bahwa ini sebuah mobil yang utuh ya. Itu adalah targetnya. Oke, ini sedikit aja apa namanya proses yang kita lakukan dari mulai mobil di setting awal, nempel clay-nya sendiri,
sampai mobil jadi. Ini apa, approval management. Nah, setelah itu kalau clay tadi oke, di approve, dilanjutkan dengan scanning supaya bisa dilanjutkan ke teman-teman modeler digital. Dilanjutkan membuat surface-nya ya. Seperti ini. Ini asalnya, cloud datanya, hasil scan, di satu persatu partnya dibikin by surface, seperti ini jadinya. Selanjutnya dilimpahkan ke engineering. Meskipun ini sebenarnya nggak secara kayak gini ya, paralel kayak gini, serial kayak gini, tapi on the way dari awal sebenarnya teman-teman engineering ini involve ya. Tunjukin ini nggak boleh loh, ini nggak boleh, ini yang boleh kayak gini, requirement apa syaratnya seperti ini, itu dari awal sudah di feedback dari awal, sudah diinformasikan. Selanjutnya ke production preparation. Seperti itu penjelasannya kira-kira Bu Tita, semoga bisa menambah wawasan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Isa. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih kepada Bapak Isanova yang telah memberikan materi. Acara selanjutnya adalah diskusi tanya jawab bersama Bapak Isanova. Untuk yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dari dosen-dosennya juga boleh nanya kok, Bu. Siap. Siap, Pak Isa. Nanti Biasanya terakhir perlu saya, dipancing. Pak. Oh gitu. Oh, udah ada ya? Oke, saya akan membacakan pertanyaan dari Syahrian Abdillah. Assalamualaikum, nama saya Syahrian Abdillah dan NIM-nya 19616034. Saya ingin bertanya apa saja bekal atau persyaratan yang harus dimiliki agar bisa bergabung di PT Astra Daihatsu. Oke, ini langsung dijawab apa ditampung dulu? Langsung dijawab, Pak. Oke. Bekal apa? Yang pertama harus lulus. Kalau nggak lulus nggak bisa direkrut. Ya nggak, Bu Dita? Sekali, Bapak. Betul sekali. Ya, bekal apa? Selain lulus, teman-teman kalau mungkin Bu Dita ya atau teman-teman yang waktu kami datang ke sana sempat join, itu dari sekian banyak yang ikut ya, kira-kira 50-an Bu ya, tiap kali sesi ya Bu ya. Iya. Itu Iya, Bapak. kami akhirnya memilih antara biasanya 3, 5, atau 10 maksimum. Artinya harus menunjukkan apa yang kalian bisa ya. Ini ngomong persyaratan ya. Nah, artinya gini, biasanya kalau kita rekrut ke sana itu ngasih soal ya, kasih soal. Contohnya waktu itu yang awal bikin apel Bu ya. Yang terakhir ini kita bikin kayak Shinkansen ya, kayak kereta api, kepala kereta api. Nah, kenapa sih materinya seperti itu? Karena yang dilihat dari kami itu bukan bagus enggaknya ya, tapi gimana cara kalian memahami soal. Terus yang kedua, gimana caranya kalian bisa tektokan antara mata, kepala, sama tangan. Ya, ini karena yang kita ujikan langsung kemarin itu adalah physical clay ya, clay modeling langsung. Nah, spesial untuk yang rekrutmen terakhir itu ada Aditya sama Fahri, karena memang dalam waktu yang sama kita juga rekrut untuk digital modeling. Jadi dari situ waktu interview kami nanyain orang-orang yang udah terpilih ya dari clay-nya yang memenuhi syarat, kita panggil interview, kita tanyain
bisa CAD, gitu kan, bisa CAD, bisa 3D, kita bertanya gitu. Oh, saya bisa Pak, saya 3D Max kayak gini. Oke, saya kasih soal ya, gitu. Saya kasih soal tambahan waktu itu, akhirnya dikirim kan waktu itu. Nah, kasih waktu 1 bulan kalau salah. Nah, setelah itu baru ada interview ulang dari HRD. Nah, kalau kita ngomong apa tadi, bekal atau persyaratan itu sebenarnya. Jadi kalian harus nunjukin apa yang kalian bisa, yang bisa fit sama yang kita cari. Ya, itu. Persyaratannya apa atau bekalnya apa? Sebenarnya semua udah ditunjukin ya di kampus ya. Apa ada penggambar ya. Kalau saya bilang itu desainer itu harus berbicara pakai tangannya, pakai gambar. Nggak bisa kalian ngomong desain by omongan, itu nggak bisa. Kita itu orang visual. Jadi gambar kalian harus bagus. Itu syarat pertama. Kalau nggak bagus, gimana kita kayak ini deh, kayak kita ngomong ya sama orang gagu, bisa ngerti nggak? Nggak bisa ngerti. Makanya tadi saya contohin di situ, waktu kita nyampe ke customer ya, ke user langsung, harus seperti foto. Itu udah harga mati. Nggak bisa dikasih, kayak gini aja bisa, nggak bisa. Karena orang nggak akan paham. Sama persis sama waktu kalian kuliah. Customer kalian adalah dosen-dosen kalian. Kalau dosennya nggak ngerti atau komplain, itu artinya mereka nggak ngerti apa yang kalian maksud. Gitu. Jadi gimana caranya meyakinkan dosen, itu tools kalian utama menurut saya. Gitu. Bisa menjawab nggak kira-kira Syahrian? Mana orangnya? Syahrian. Mana Syahrian? Oh, sudah jawab di chat, Pak. Pak, ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut aja nih ya. Ke siapa? Muhammad Ayub. Mau dibacain, silakan. Mbak MC. Atau saya yang baca aja ya? Panitia. Panitia dibacain. Dibacakan pertanyaannya. Oke, saya yang baca aja dah. Mungkin saya, panitia gimana panitia? Untuk pertanyaan kedua dari Emayu Setiawan, setiap hari kerjaannya selalu menggambar sketsa mobil atau bagaimana Pak? Dan adakah target bagi para karyawan setiap bulannya? Oke, ya sebenarnya sih nggak akan setiap hari gambar mobil ya, karena proyeknya juga kan itu dalam 6 bulan. 6 bulan itu dari mulai sketch sampai tadi ya apa data terakhirnya jadi. Jadi kalau ngomong gambarnya itu mungkin di 2 bulan awal itu apa kerja keras waktu gambarnya. Kalau ngomong target, semua perusahaan pasti ada targetnya ya. Kalian juga kuliah kan juga ada target ya. Apa kelulusannya nilainya sekian gitu ya. Mesti ngumpulin kapan gitu ya. Semua pasti ada. Dan ini satu hal yang sebenarnya mungkin dipelajarin di kampus, di sekolah, tapi biasanya ini satu hal yang paling susah disesuaikan ya. Si teman-teman baru yang baru direkrut itu paling susah adalah apa? Ngatur waktu. Ya, gimana caranya follow schedule yang sudah ditetapkan, itu yang paling susah. Nah, ini bisa jadi memang PR-nya kampus, PR-nya masing-masing, bisa juga PR-nya dari perusahaan ya. Ini PR bersama sih, tapi memang ya semua punya waktunya ya. Kalau misalnya contoh ini, kalau mobil yang diharapkan itu harusnya keluar 2020, Desember misalnya bulan ini,
Tapi ternyata karena banyak hal, misalnya ada karena COVID lah, karena apa namanya, orangnya kurang atau orangnya nggak bisa atau ada kesalahan, akhirnya mobilnya bisa dikeluarkan, diproduksinya di bulan Juni tahun selanjutnya. 6 bulan itu waktu yang cukup untuk apa namanya, kompetitor untuk ngejar ya. Nah itu efeknya ke perusahaan bahaya, gede banget. Apa atau paling gampang misalnya gini, kalau kita bisa launch di Desember, artinya dalam 6 bulan tadi ya, kalau kita launch di Januari itu udah jualan. Itu berapa loss yang kita apa potensial loss yang ada ya, gitu. Menjawab, Mas Ayub? Iya Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat menjawab. Untuk pertanyaan terakhir dari penanya Saliba, butuh waktu berapa lama dalam memproduksi sebuah mobil, mulai dari planning desain hingga menjadi mobil yang sudah jadi 100% siap dipasarkan? Terima kasih. Oke. Saya bagi-bagi ya. Kira-kira kalau in total dari awal studi sampai ketemu barang di customer itu kira-kira 2,5 sampai 3 tahun, tergantung banyaknya part yang berganti atau kompleksitas dari proyeknya sendiri. Kalau development ya, tadi kan kita bilang di proses di R&D ya, research and development itu kira-kira kalau di industrial design itu 6 sampai 9 bulan. Selanjutnya dilanjutkan ke engineering, production preparation, dan lain-lain itu sampai 2,5 tahun tadi itu. Oke kah? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Bapak Isanova yang telah menjawab pertanyaan. Bertemulah kita di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini terdapat kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman dan untuk Ibu Dita, Pak Darius dan Bapak Isanova, acara selanjutnya kita foto bersama dahulu. Screenshot. Untuk teman-teman, silahkan kameranya di-on-kan. Mana ini? Pakai aba-aba dulu. Sudah belum? Panitia, sudah belum? Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak Isa. Sama Bu. Terima kasih banyak Pak Isa. Pak Dario, sama-sama. Semester. Terima kasih Pak. Sampai ketemu di lain waktu Pak Isa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Livia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih. Terima kasih Pak Isa. Mandi. Sholat. Lemah.